Pilpres 2024 belum selesai. Proses perhitungan real count secara manual berjenjang masih berjalan. Menurut info, hasil akhir perhitungan akan diumumkan pada 20 Maret. Hasil sementara Prabowo Gibran memperoleh suara sekitar 57%, mengungguli Anies Muhaimin sekitar 25% dan Ganjar Mahfud sekitar 17%. Sementara itu, ada dugaan terjadi kecurangan secara TSM, berlangsung sebelum, pada saat, dan setelah pemilihan. Berbagai usaha sedang dilakukan oleh berbagai komponen bangsa untuk mengungkap kecurangan itu, baik melalui Bawaslu, MK maupun hak angket DPR. Karena itu, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Itu artinya pemenang Pilpres 2024 belum tentu Prabowo Gibran. Apalagi jika menyimak ramalan Jayabaya, kriteria-kriteria Presiden RI 2024 memang tidak mengarah pada Prabowo. Lalu, siapa Presiden RI 2024-2029? Ikuti uraian tentang ramalan Jayabaya berikut ini sampai tuntas. Menurut ramalan Jayabaya, pada saat negara tengah mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, maka akan datang seorang tokoh yang akan mengendalikan situasi, membawa bangsa menuju arah yang sebenarnya melalui konsep-konsep perubahan dan pembaharuan. Maka, Ratu Adil adalah pemimpin agung yang adil dan akan menyelamatkan rakyat dari ketidakadilan dan keterpurukan. Ratu Adil menjadi simbol harapan bagi rakyat Indonesia akan datangnya seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berwibawa. Dalam sejarah Indonesia modern, julukan Ratu Adil memang sering diidentikan dengan tokoh-tokoh perubahan dan pembaharuan yang akan membawa rakyat menuju kemajuan dan kejayaan. Maka, ketika muncul tokoh seperti Pangeran Diponegoro yang selalu membela rakyat dari penindasan kaum penjajah, rakyat menyambutnya dengan antusias. Ia dianggap sebagai malaikat penolong dan Ratu Adil yang dapat mengangkat rakyat dari penderitaan. Demikian juga di zaman pergerakan, ketika Hos Cokro Aminoto yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tak bermahkota menggerakkan rakyat melalui Sarekat Islam, rakyat menyambut dengan bersemangat. Ribuan rakyat selalu berjubel menyambut tokoh ini setiap ia berkunjung ke suatu tempat. Mereka melihat Hos Cokro Aminoto sebagai seorang masyah atau juru selamat atau Ratu Adil yang akan membawa Indonesia menuju zaman baru dan perubahan. Lalu meninggalnya Hos Cokro Aminoto diganti dengan tampilnya Soekarno yang disambut oleh rakyat di mana-mana. Tampilnya Soekarno juga dipandang sebagai seorang Ratu Adil yang akan menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Meskipun tidak terlalu menonjol, tampilnya Soeharto di pentas nasional pasca pemberontakan G30S PKI juga diidentikan dengan Ratu Adil yang kedatangannya sangat diharapkan oleh rakyat untuk mengatasi kemelut politik dan penderitaan rakyat yang berjalan cukup lama. Selain memiliki konsep mengubah situasi negara menjadi lebih baik, ramalan Jayabaya mengisyaratkan munculnya pemimpin Indonesia ke depan adalah seorang pendidik yang kuat dan tabah menghadapi berbagai ujian berupa fitnah dan caci maki. Dalam kitab Musarar disebutkan bahwa Ratu Adil memiliki kriteria sebagai berikut. Memiliki ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas, ia adalah orang yang cerdas dan berpendidikan, serta memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai bidang ilmu, seperti agama, politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, adil, welas kasih, sabar, tawakal, tulus, ikhlas, menjaga etika, dan adab sopan santun. Pendeknya, Ratu Adil adalah sosok yang berintegritas, bermoral tinggi, dan berakhlak mulia. Memiliki sifat religius dan mengabdi untuk kemaslahatan rakyat. Lalu, siapakah yang dimaksud Ratu Adil itu? Merujuk pada kitab Musoror Sunan Giri yang memuat ramalan-ramalan Jayabaya itu, terdapat bait yang berbunyi, Raja utusan para wali Allah, istananya ada 2. Di Mekah salah satunya, tanah Jawa yang keduanya, letaknya dekat Perak dan Gunung Perahu di barat. Pertemuan sungai, rakyat pasukannya pada hormat. Dia itu raja terkenal seluruh dunia. Dari bait kitab Musoror tersebut, kemudian muncul pertanyaan, siapa yang dimaksud tokoh utusan waliullah yang berkedaton di Mekah dan tanah Jawa itu? Apakah sosok keturunan Timur Tengah yang sudah menjadi Jawa atau Jawani? Dengan melihat ciri-ciri dan karakteristik Ratu Adil di atas, tidak salah jika orang mengaitkan Ratu Adil dengan ketokohan Anies Baswedan. Rekam jejak dan pemikirannya tentang kepemimpinan yang adil dan pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis sangat sesuai dengan kriteria Ratu Adil yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan isyarat waliullah yang berasal dari kombinasi Mekah dan Jawa.